Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai anak-anak, sahabat cerdas, soleh dan soleha di mana saja berada. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi tentang hidup mulia dengan husnuzon, dengan memfokuskan materi pada kajian Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 tentang pentingnya berprasangka baik atau husnuzon. Mari dengarkan bacaan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Anak-anak sekalian, sekarang kita belajar ilmu tajwid dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Sebenarnya dari awal hingga akhir ayat 12 ini ada beberapa hukum tajwid. Namun pada kesempatan ini hanya 4 saja yang akan kita pelajari, khususnya yang Bapak beri warna merah. Kalimat yang pertama adalah katsiran minazzan. Hukum bacaannya adalah idgham bigunnah. Mengapa? Sebab tanwin bertemu huruf mim. Yang kedua, an ya'kula. Dibaca ayyakula. Hukum tajwidnya adalah idgham bigunnah. Mengapa? Sebab nun mati bertemu huruf ya. Kalimat yang ketiga adalah maitan fakarihtumuhu. Dibaca maitan fakarihtumuh. Hukum tajwidnya adalah ikhfa. Mengapa? Sebab tanwin bertemu huruf fa. Dan kalimat yang terakhir adalah tawwabun rahim. Bacaannya adalah tawwabur rahim. Hukum tajwidnya adalah idgham bila gunnah. Mengapa? Sebab tanwin bertemu huruf ra. Menurut Ibnu Munzir dan Ibnu Juraij, ayat ini turun berkaitan dengan kebiasaan Salman Al-Farisi yang makan lalu tidur dengan mendengkur. Sebagian orang membicarakannya, maka turunlah ayat ini yang melarang umat Islam untuk menggunjing dan mengumpat. Sekarang kita akan pelajari terjemah makna kata. Kata yang pertama adalah ijtanibu, artinya jauhilah oleh kalian. Yang kedua katsiran, artinya banyak. Yang ketiga azzon, artinya prasangka. Yang keempat adalah yaghtab, artinya menggunjing. Yang kelima ayyakula, artinya makan. Yang keenam adalah lahmu, artinya daging. Selanjutnya ba'dun atau ba'dah, artinya sebagian. Kemudian di bawahnya ismun, artinya dosa. Kemudian tajassasu, artinya kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian maitan, artinya yang mati. Selanjutnya fakarihtumuhu, artinya maka tentu kalian merasa jijik.
Dan yang terakhir tawwabun, artinya maha penerima taubat. Sekarang kita akan pelajari terjemah makna kosakata. Kata yang pertama adalah ijtanibu. Makna kosakatanya mengesampingkan, menjauhkan dari jangkauan tangan, atau ikhtiar yang sungguh-sungguh menghindari prasangka buruk atau curiga. Yang kedua adalah kasiron. Makna kosakatanya banyak, bukan kebanyakan. Banyak prasangka buruk atau dugaan adalah dosa, dan banyak pula yang bukan dosa atau prasangka baik. Kata yang ketiga, tajassasu. Makna kosakatanya mencari tahu secara sembunyi-sembunyi, semacam spionase atau mata-mata. Jika pelakunya ingin menutupinya, kenapa kita berupaya menyingkap atau membuka rahasia tersebut? Dan kata yang terakhir adalah yaghtab, berasal dari kata ghiban. Makna kosakatanya adalah menyebut atau membicarakan orang lain yang tidak hadir tentang sesuatu yang tidak disenanginya, walaupun benar terjadi atau fakta. Isi dan kandungan ayat 12 dari Quran Surah Al-Hujurat. Yang pertama, ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang membimbing umat Islam agar memiliki akhlak yang baik, yakni akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, dan kepada sesama umat Islam maupun non-Muslim, serta akhlak kepada lingkungan atau alam sekitar. Yang kedua, akhlak mulia merupakan pondasi bagi komunitas umat Islam. Akhlak bertujuan untuk menyucikan hati atau jiwa, memperbaiki, menuntun, dan memperindah sikap dan perilaku pribadi Muslim dalam menata peranata sosial, sehingga terwujud tata pergaulan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Yang ketiga, salah satu akhlak tercela yang harus dihindari adalah prasangka buruk atau suudzon terhadap orang lain yang tidak mempunyai dasar atau indikator, sebab jika ini dilakukan berakibat dosa. Perilaku lain yang harus sungguh-sungguh dijauhi yang merupakan kelanjutan dari prasangka buruk adalah menggunjing atau menggibah, membuka rahasia atau membicarakan aib satu dengan yang lain. Akibat perilaku ini disodorkan sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, yakni adakah di antara kita yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal dunia? Yang kelima, ayat ini menghantar kepada sebuah tatanan aturan atau norma kemasyarakatan yang damai, tenang, dan sejahtera. Oleh karena itu, setiap pribadi harus menjauhi secara sungguh-sungguh prasangka buruk antara satu dengan yang lain. Ketenangan dan ketentraman masyarakat pasti terusik jika ada anggota masyarakat yang dicurigai berbuat tidak benar. Betapa banyaknya kasus besar yang dimulai dari hal-hal yang kecil, termasuk adanya prasangka yang tidak berdasar. Yang keenam, ayat ini mengukuhkan prinsip dalam tatanan hukum di Indonesia dengan istilah praduga tidak bersalah, yakni seseorang belum dinyatakan bersalah sebelum terbukti kesalahannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada dua perilaku tercela lain yang harus dijauhi, yakni ghibah dan tajasus. Makna ghibah adalah menyampaikan atau menyebut sifat atau keadaan orang lain yang tidak hadir, sesuatu yang tidak disenanginya. Jika sesuatu itu cocok dengan pelaku, juga tetap terlarang, apalagi jika sifat atau keadaan tersebut tidak disandang oleh pelaku. Sedangkan tajasus adalah mencari-cari aib dan kesalahan, membuka rahasia yang semestinya ditutupi, atau usaha mencari tahu secara rahasia. Sikap dan perilaku yang mencerminkan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, menjauhi dan menghindari curiga atau prasangka buruk, sebaliknya mengedepankan sikap positive thinking. Yang kedua, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, sebaliknya sibuk memperbaiki diri dengan cara muhasabah atau introspeksi diri. Yang ketiga, jangan membuka rahasia atau aib orang lain yang semestinya itu harus ditutupi. Yang keempat, memerankan diri dengan baik dalam tata pergaulan dengan masyarakat, sehingga setiap pribadi selalu dapat menebarkan energi positif, terhindar dari sikap dan perilaku yang sia-sia. Yang kelima,
tidak membiasakan diri bertindak sebagai spionasi atau mata-mata saat melihat sikap dan perilaku orang lain. Dan yang terakhir, yang keenam, sangat besar manfaatnya akibat yang ditimbulkan jika kita lebih banyak berpikir positif dibandingkan berprasangka buruk. Demikian video pembelajaran bagian pertama ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan ilmu dan menganugerahkan kepada kita pemahaman tentang Al-Quran sehingga dapat membaca, mengkaji, serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran, terutama Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Semoga materi video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.